Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dosen pengampu Bapak Dr. Tengku Muhammad Sahudra, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafrila Aini Miraja dan saya Nursita Dwinanda. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, Nursita Dwinanda. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian Pancasila. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adat, sopan santun, akhlak, dan moral. Selanjutnya masuk ke pembahasan pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, dan intelijensi. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Pancasila sebagai suatu filsafat. Sebagai suatu sistem, Pancasila merupakan kesatuan dari bagian-bagian dalam hal ini. Tiap-tiap sila dari Pancasila antara satu dengan lainnya saling berkaitan, berhubungan, dan saling melengkapi. Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh serta tidak terpisahkan di antara sila-silanya. Nah, Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki ciri khas tersendiri, yaitu terdiri dari sila-sila sebagai bagian-bagian yang merupakan suatu kebulatan yang utuh dan menyeluruh. Masing-masing sila tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun selalu saling berhubungan. Dari masing-masing sila tersebut memiliki hubungan dan saling berkaitan antara sila satu dengan yang lainnya. Bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesatuan sila ini diwadahi oleh Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang objek filsafat Pancasila. Nah, filsafat sebagai kegiatan pikiran murni manusia atau relative thinking untuk menyelidiki objek yang tidak terbatas. Ditinjau dari sudut isi atau substansi dapat dibedakan menjadi dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Nah, objek material ialah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat, ada, realitas, dan wujud. Nah, objek formal ialah metodologi, sudut, atau cara pandang khas filsafat, pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada baik yang konkret fisik dan bukan fisik, abstrak dan spiritual maupun abstrak logis, konsepsional, rohaniah, nilai-nilai agama, dan metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Syafrila Aini Miraja. Pancasila melalui pendekatan terbagi menjadi 3 dasar. Yang pertama ada dasar ontologis, yang kedua ada dasar epistemologis, dan yang ketiga ada dasar aksiologis. Nah, yang pertama, pendekatan dasar ontologis atau disebut hakikat manusia, di mana ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika. Jadi, objeklah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal. Nah, universal di sini artinya secara umum, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Yang kedua, ada pendekatan dasar epistemologis atau disebut pengetahuan. Nah, perdebatan filosofil yang sengit di sekitar pengetahuan manusia yang menduduki pusat permasalahan di dalam filsafat, terutama filsafat modern.
Epistemologi mengkaji objek tentang suatu pengetahuan, dari mana dia datang, apa perbedaan dengan ilmu yang lainnya, dan bagaimana hubungannya dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Yang ketiga, pendekatan dasar aksiologis atau disebut Pancasila. Aksiologis adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, aksiologi itu juga merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, aksiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di jalan yang baik pula. Jangan pula kita memanfaatkan ilmu itu di jalan yang salah. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Selanjutnya, yaitu tentang landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebagai sistem filsafat Pancasila membuat berbagai landasan penting dalam mengkaji landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Bisa kita lihat pada keberadaan Pancasila itu sendiri. Landasan tersebut dapat diuraikan dalam yang pertama. Nah, yang pertama itu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektif, yang berarti ada objek atas Pancasila. Maksudnya itu yaitu untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bisa digunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang lain yang berkembang. Nah, guna menemukan hal-hal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila tidak hanya digunakan untuk landasan dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai orientasi pelaksanaan sistem politik. Yang kedua, landasan akan keberadaan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Konsep ini berarti ada subjek atas Pancasila atau disebut aku manusia. Nah, maksudnya itu yaitu untuk memposisikan Pancasila sebagai subjek apriotik mutlak atau sebagai simbol cakrawala prinsipal. Yang ketiga, ada and-sit atas Pancasila, yang dengan ini menandakan bahwa keberadaan Pancasila itu ada di dalam diri Pancasila itu sendiri. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam kesatuan rumus yang termuat pada kelima sila pada dasarnya berlandasan pada sila itu sendiri. Nah, kelima sila dalam Pancasila itu saling terkait dalam kebersamaan, di mana sehingga satu dengan lainnya menempati hierarki teratur yang saling berhubungan, khususnya kepada Tuhan. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Nah, Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5, sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis atau hakikat manusia, dasar epistemologis atau pengetahuan, dan dasar aksiologis atau pengetahuan. Sekian dari presentasi kami mengenai materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Apabila ada kata-kata kami yang salah atau materinya kurang lengkap, kami mohon maaf. Saya Syafrila Aini Biraja Dan saya Nursita Dinanda. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.